tips untuk menjadi pengusaha ya Bang? Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Abang ini kan pengusaha sukses ya. Kami juga sebagai generasi muda, adik-adiknya Abang Mat begitu ingin mengikuti jejak dari Abang Mat. Tapi tips ini yang masih belum ada lah kami. Ya. Saya bisa berikan beberapa tips nih. Ya, siap. Salah satunya kenali pasar. Oke. Dalam hal ini kalau kita mau menawarkan satu produk, pasar saya siapa? Itu harus jelas. Ya. Pasar saya siapa? Nah, pasar saya ini mau produk seperti apa? Begitu kita udah tahu pasar kita tahu bahwa produk kita diminati. Ya. Langkah berikutnya kita mulai bikin planning. Oke. Kita rencanakan. Nah, saya bangun ini biayanya berapa, ininya berapa. Lalu kita breakdown, kita lihat satu persatu, bikinlah rencana sedetail mungkin. Sampai ke berapa penggunaan air itu kita harus hitung semua. Jadi harus detail betul bikin plan. Nah, kemudian di luar plan itu sisihkan 20-30% untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, kemudian sisihkan juga 6 bulan gaji untuk memulai usaha itu. Jadi kalau kita mulai usaha sudah hitung rugi saja 6 bulan. Artinya selama usaha ini berjalan jangan hitung untung nih selama 6 bulan ke depan. Jangan hitung untung. Oke. Berpikir di kepala itu kita bakal rugi selama 6 bulan itu. Jadi kalau kita untung sisihkan. Nah, banyak dari teman saya juga mulai untung sedikit hamburkan. Itu kesalahan yang sering kita lihat. Tidak bisa mengelola keuangan. Nah, jadi pengelolaan keuangan. Nah, tapi terpenting dari semua usaha satu, mulai. Jadi usaha yang paling bagus tuh usaha yang dimulai. Apa saja? Iya. Soalnya kalau cuma rencana tidak akan pernah berjalan. Saya ada beberapa teman yang dari dulu banyak rencana, tapi tidak pernah berjalan. Masih tetap tahap rencana gitu. Tahap rencana. Tapi bukan berarti nggak punya modal loh. Ya. Kadang modal itu cuman segelintir kecil daripada semua tahapan itu. Tapi keberanian untuk memulai itu yang dibutuhkan. Jujur waktu saya bangun hotel saja. Yeah. Modal itu saya baru ada 1/4. Sisanya dari mana saya belum tahu. Tapi mulai aja dulu berani. Sambil kita niat dari hati, kita bikin acara adat, kita bikin sembahyang yang benar, berdoa, minta sama Tuhan pasti akan tuntun kita punya jalan sampai itu niat dalam hati itu jadi kenyataan. Oke. Jadi keberanian itu untuk memulai sesuatu itu adalah dasar yang paling penting untuk kita mulai berusaha. Jadi kalau ada yang bilang kalau gagal bagaimana? Kalau gagal tidak ada yang namanya gagal di bisnis. Kalau di sekolah kita gagal nggak naik kelas. Iya. Kalau di bisnis kalau kita gagal kita belajar dari kegagalan itu. Oke. Nah, yang penting kita belajar dari kegagalan itu, kita tahu apa membuat kita gagal. Kegagalan itu berapapun nilainya kita masukkan di portofolio kita sebagai bahan pelajaran. Ini bahan pelajaran yang untuk mengevaluasi. Saya bayar. Jadi waktu contohnya, bisnisnya berhasil, tapi banyak orang tidak melihat bisnis gagal saya sebelumnya. Iya. Nah orang lihat, pas orang berhasil. Yeah. Orang lihat, tapi orang kalau ikuti gagalnya, orang lihat wah sudah gagal berkali-kali, mungkin banyak orang lain sudah berhenti. Saya mulai bisnis pertama saya waktu saya selesai SMA, mulai kuliah, saya mulai bisnis pertama setelah bom Bali. Waktu itu sewa tempat di Bali murah sekali. Di Popis Lane saya dapat sewa waktu itu 1 tahun 6 juta karena nggak ada yang mau sewa, semuanya tutup kok. Ya udah saya iseng sewa. Saya bikin masak grill aja di situ, warung green dulu namanya. Oh oke. Nah saya belajar
di situ gagal. Tahun pertama laku, tahun kedua laku, tahun ketiga kolaps. Bukan, sewanya naik terus di Bali. Harga sewanya. Harga sewa dinaik. Nah, tapi itu pelajaran yang saya petik apa? Kalau memulai usaha dengan sewa 10 tahun ke depan tuh kita tekan di muka memang. Jadi harga tidak bisa naik begitu. Iya. Nah, jadi itu pelajaran yang saya ambil waktu itu. Wah, kalau saya mau bisnis lagi ke depan sewa itu 10 tahun paling tidak saya sudah hitung. Harga tidak saya patok mati, tidak bisa naik-naik. Iya. Nah, jadi itu untuk mendapatkan tips seperti itu, saya harus alami kegagalan dulu. Oh iya, ini berangkat dari pengalaman pribadinya Abang Mat ya. Pengalaman pribadi dan saya dapat ilmu seperti itu untuk sewa menyewa ya dari pengalaman pribadi saya. Jadi apakah bisnis saya gagal? Bisa dibilang bisnis ya gagal. Tapi secara pribadi itu bukan kegagalan, itu pelajaran buat saya. Nah, sama juga di dalam bisnis itu jangan lihat kegagalan kita suatu kegagalan. Kegagalan itu hanya kegagalan kalau kita tidak belajar dari kegagalan itu. Oke. Tapi selama kita belajar itu adalah bahan pelajaran. Oke. Menuju kesuksesan itu tangga lah sesungguhnya Bang ya. Saya dulu pernah bisnis ekspor impor baju waktu saya kuliah. Sukses. Kemudian 1 kontainer salah pesan semua. Itu ruginya berapa tuh? Habis. Modal habis, hutang kanan kiri. Jadi berantakan. Mulai dari nol lagi. Tapi dari situ ada hal yang penting diambil. Ada. Ketelitian. Percaya sama orang boleh. Komunikasi. Percaya sama orang boleh, tapi lihat sendiri perlu. Jadi percaya sama orang tuh di batas mana kita bisa percaya sama orang. Jadi kalau orang bilang, "Woi, Pak Mat susah percaya sama orang." Bukan saya susah percaya sama orang. Tapi pengalaman saya mengajarkan percaya sama orang boleh, tapi kontrol itu nggak boleh lepas. Ya, betul. Ya, gitu. Yang penting semangat. Iya. Kita semua harus semangat. Luar biasa ini ya. Terima kasih atas beberapa tips dari Abang Mat yang bagi kami ini adalah kakak yang sudah membuka jalan begitu ya untuk melakukan atau menjadi pribadi entrepreneur begitu ya. Oke. Ini ada beberapa sahabat mau bicara juga yang ingin sekali berinteraksi dengan Abang Mat ini. Yang berikut ini ada ini Abang Rahmadi ya. Hanya disampaikan mantap Pak Matius ya. Siagan, Pak Matius Siagan ya, salam sukses buat Kelois ya. Terima kasih untuk Abang Rahmadi. Dan yang berikut ini jauh-jauh ini Abang Matius. Ini dari Batu Dali, Lembor Selatan. Wah, jauh sekali. Ini mungkin ada yang kenal Abang Matius di sana. Disampaikan selamat malam Kak. Salam dari pemuda Batu Dali ya. Semoga Covid ini segera hilang. Tapi tetap patuhi peraturan pemerintah. Manggarai Barat Jaya katanya. Siap. Ya, untuk sahabat ya, keluarga besar isi Kesa, isi Inang Amang Asik Aile ya Batu Dali ya. Salam rayo, salam Maya Boy Mata gitu untuk ite saleh itu begitu ya. Dan tentu juga ini ada titip salam dari Abang Matius ya untuk keluarga besar yang ada di Batu Dali, ya, Lembor Selatan gitu ya. Oke, yang berikut Abang, Labuan Bajo ini ya, ini sesungguhnya adalah kalau diibaratkan Abang Mat mungkin ini ring tinju ya. Ya, siapa yang tidak latihannya kuat begitu tinju KO pada ronde pertama, kedua dan ketiga mungkin ya. Artinya ya yang bertahan itu ya yang betul-betul latihan yang rutin, konsisten dan lain sebagainya. Pesan Abang ini agar kita sebagai anak-anak muda begitu ya, pemuda-pemuda di Manggarai Barat ini misalnya di Labuan Bajo tidak kalah saing ke depan begitu ya ketika misalnya pariwisata sudah bangkit lagi nih. Jangan pernah berhenti belajar. Oke. Ya. Dan ini saya lihat intensitas pemuda-pemudi kita di depan layar ini 24 jam. Oh, untuk HP maksudnya? Untuk HP ya. Jadi kalau saya keliling, saya lihat Puncak Waringin, mereka duduk rame-rame, tapi semua lihat HP. Nah,
coba selain scrolling sosial media, selain scrolling lihat Instagram, TikTok dan sebagainya, sisihkan waktu untuk belajar. Ada banyak media-media yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Ada banyak tempat-tempat yang kita bisa dapat bacaan gratis di internet. Dan gunakan internet dengan baik untuk mendapatkan informasi. Dan saya rasa itu jauh lebih bermanfaat. Kalau lihat YouTube juga jangan hanya lihat film-film saja. Sisihkan waktu lihat motivator atau lihat pelajaran-pelajaran apa yang kita senangi yang bisa memberikan nilai tambah ya kepada kita. Kalau dibilang Labuan Bajo ini ring tinju, kita harus rajin berlatih. Bukan Labuan Bajo saja Kakak Luis. Oke. Seluruh dunia ini adalah ring tinju. Tapi terkadang karena kita di sini ring tinju kecil ini, kita pikir hanya kita sendiri di sini. Iya, betul. Sedangkan ring tinju ini ada di mana-mana. Iya. Nah, kita harus siap. Globalisasi ini akan mendatangkan orang-orang ke tempat kita mau tidak mau dengan kapital lebih besar dari kita. Iya. Dengan kemampuan yang lebih hebat tinggi, dari kita. Jadi kita harus nggak ada pilihan. Harus bisa bersaing. Harus bisa bersaing, up to date. Harus ilmunya nambah terus. Nggak boleh malas. Bangun pagi jam 7 kita aktivitas produktif saja. Jadi kalau kita satu hari kita habiskan duduk-duduk nongkrong sama teman minum kopi, ngobrolin politik atau ngapain juga. Ya udah itu hari yang mau dibilang terbuang juga tidak, tapi tidak ada nilai tambahnya. Dibanding kalau kita isi hari kita dengan baca buku, kita isi hari kita dengan menambah ilmu-ilmu baru, mencoba hal-hal baru. Itu saya rasa lebih positif. Jadi bagaimana caranya muda-mudi teman-teman sekalian selalu update diri. Macam handphone kan setiap minggu dia minta update software. Iya, betul. Nah, iya, itu handphone saja. Jadi kalau smartphone minta update software, smart people juga perlu diupdate terus. Betul ya. Dan tentu kita ini adalah smart people ya, Bang ya. Iya, harus. Oke. Ya, itu ada beberapa tips dan ini saya pikir ya harus menjadi kultur ya Bang ya, bahwa memperbaharui secara keterampilan kita sebagai orang muda agar bisa bersaing, karena bagaimanapun seperti yang Abang sampaikan tadi ini bahwa berbicara terkait bagaimana dunia ini sudah tidak ada batas lagi gitu ya. Orang nanti bisa dibayangkan orang dari berbagai daerah misalnya datang ke Labuan Bajo dibawa dengan ilmu pengetahuannya bagus, pemahaman teknologinya bagus. Kita bersaing di sini. Sehingga tadi itu disampaikan kita harus up to date ilmu pengetahuan kita. Nah, Bang, ini kan banyak putra-putri daerah kita yang mungkin memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi entrepreneur ini. Tetapi mereka mungkin masih bingung, Abang. Kira-kira setelah ini misalnya pariwisata naik lagi nih, bidang apa saja yang berpeluang untuk bisa memulai entrepreneur di Labuan Bajo ini, Bang? Zaman sekarang jujur kalau saya sama anak saya tuh mengerti IT lebih dari saya. Karena dia kursus coding. Jadi dia kursus coding. Dunia IT saya lihat tidak ada batasannya. Jadi kalau muda-mudi mau masuk ke dunia IT, ini masa depan cerah, cemerlang. Batasannya itu saya belum lihat batasannya di mana. Jadi mulai bisa bikin aplikasi, bisa bikin software, bisa bikin macam-macam. Dan ini tidak ada batasannya. Banyak profesi-profesi yang dulu di zaman kita tidak ada. Betul. Di zaman sekarang ada. Contohnya sekarang bawa tamu ada yang pakai drone. Betul. Syuting drone. Dia jadi pilot drone, ya kan? Betul. Tidak sedikit. Betul. Satu hari 1,5 juta, 2 juta. Betul. Iya kan? Bahkan lebih mereka yang untung daripada pemilik tamu lagi nih profitnya. Dibanding guide ya. Iya, betul. Jadi begini. Kalau misalnya teman-teman guide sekarang masih modalnya
pengetahuan, kemampuan berbahasa gitu. Upgrade skill, latihan, main drone, jadi bonus lagi. Iya betul. Iya tuh. Fotografi dan lain-lain. Profesi-profesi yang dulu belum ada sekarang ada. Konten kreator, terus ini virtual tour. Saya sudah lihat banyak sekali yang baru-baru muncul ini, yang ya di luar pengetahuan saya, tapi kayak masa depan itu tidak terbatas. Jadi tidak perlu modal juga, apalagi dunia IT. Modal tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan niat kita dan kemauan kita, sungguh-sungguh kita mau belajar. Nah, pandemi ini juga pelajaran buat pemerintah untuk tidak hanya bergantung di satu sektor. Iya kan? Iya. Kita harusnya melihat seperti Bali, seperti Labuan Bajo. Kita ini punya ketergantungan kita terhadap pariwisata terlalu besar. Semuanya dititik beratkan di pariwisata. Begitu pariwisata kena hantam, semuanya tepar. Pelajaran ke depan mungkin industri-industri lain bisa juga mulai dikembangkan. Jadi di saat satu industri kolaps, ada industri lain yang bisa menopang dari bawah. Ya itu mungkin yang bisa kita lihat dari ininya. Tapi ide-ide buat teman-teman muda, calon-calon entrepreneur muda, dunia ini banyak profesi baru yang kita sekarang belum ada. Di masa depan ada. Mungkin Google aja, lihat di luar negeri itu seperti apa. Kadang di luar negeri duluan ada. Ya, menu-menu juga sering saya lihat di luar negeri. Wah, ada menu seperti ini, mereka baru bikin ini. Ini jadi kalau kita masih pakai yang 10 tahun yang lalu. Selalu update itu penting. Supaya tetap bisa berjalan ini, kita harus bisa sehemat mungkin. Tapi juga jangan berhemat di tempat yang salah. Kita harus bisa seefisien mungkin cara kerja kita di bisnis kita. Dan penghematan yang bisa dibuat itu, ya itu harus dilakukan sekecil mungkin. Contohnya aja, kita kalau musim rame kita tidak pikir matikan lampu. Tapi sekarang saya kalau malam tuh cepat jam 8 jam 9 kasih mati di atas sudah semua. Jadi hal-hal kecil sampai kematikan lampu juga saya perhatikan. Jadi berhemat, kita harus update seperti yang tadi kita omongin, dan semoga Tuhan buka jalan. Kadang orang berpikir bahwa kalau misalnya di sini ada usaha, terus di sampingnya itu ada usaha sama mirip, ya. Orang berpikir wah ini saingan akan baku bunuh, dan orang lebih cenderung konsentrasinya salah. Artinya mereka lebih konsentrasi bagaimana saya bunuh usaha yang di sebelah, dibanding bagaimana saya bikin usaha saya lebih baik. Kita lihat persaingan kalau misalnya sebelah-sebelahan tuh, kita bisa mulai dari persaingan harga, ya, persaingan kualitas. Jadi kalau misalnya sebelah jual ayam goreng besarnya segini, kalau kita sedikit lebih besar ini, orang langsung lama-lama langsung ya sebelah lebih ini, lebih enak, lebih besar, lebih murah. Nah ini hal-hal yang sebenarnya kalau sebelah-sebelahan dan kita usahanya sama, ya pastikan kita lebih baik saja. Jadi konsentrasilah ke dalam, jangan konsentrasi keluar. Sering saya lihat orang tuh kalau dia punya saingan sebelah-sebelahan, konsentrasinya salah. Konsentrasinya bagaimana saya bunuh yang di sebelah. Bagaimana saya menjatuhkan dia punya usaha ini supaya saya naik. Ternyata salah itu, Bang. Sedangkan yang benar tuh bagaimana saya bisa bersama dia secara harmoni, kita bisa bisnis bangkit sama-sama. Sekali-sekali kita makan di sebelah, di tetangga kita, kita minum kopi di situ. Kalau sudah jadi teman kan kita bisa bilang, bagus ya. Begini, Keraing jual bakso, saya jangan jual bakso, saya jual ayam saja. Atau kalau Keraing jual ayam, saya jual lele di sini. Bagaimana? Kita sama-sama di sini. Betul. Jadi bagaimana koeksis dengan bisnis lain daripada berantem. Ya. Karena berantem tuh salah satu kita mati atau dia mati. Iya betul. Padahal ada jalan di mana dua-dua bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah itu yang kita harus pikirkan ke depan. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik.